Mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto resmi diberhentikan secara permanen dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Hal ini berdasarkan hasil keputusan dari rapat sidang khusus Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Keputusan ini juga dibacakan dalam Muktamar ke-31 IDI di Kota Banda Aceh pada Jumat 25 Maret 2022. Adapun pemberhentian ini dilakukan selambat-lambatnya 28 hari kerja sejak tanggal ditetapkan. Namun, justru apa yang dilakukan oleh IDI tersebut bukannya mengundang simpati, melainkan malah mengundang respon dan amarah publik terkait keputusan yang dilakukan oleh IDI tersebut. Tak hayal pasien-pasien yang sudah disembuhkan oleh Dr. Terawan pun ikut mempertanyakan atas keputusan yang telah dibuat oleh IDI. Siapa sajakah orang-orang yang mendukung Dr. Terawan saat ini? Selanjutnya, mari kita saksikan hanya di update terkini Rumah Kebudayaan Nusantara. Nah, yang di sini saya khawatir kalau pemecatan ini akan mempengaruhi diproduksinya vaksin Nusantara oleh Dr. Terawan. Padahal ini adalah karya anak bangsa dan sudah diakui di luar negeri dan semuanya berdasarkan suatu fakta-fakta ilmiah yang jelas dan tegas. Nah, kalau ini sampai mempengaruhi beredarnya vaksin Nusantara, waduh, ini rakyat sudah menanti-nanti. Rakyat akan banyak kecewa terhadap IDI. Padahal sebetulnya IDI itu kan pembina dokter, bukan pembinasa dokter. Kami dari Komisi 9 DPR RI dan dari Satgas lawan COVID-19 DPR RI tentunya menyesalkan pemecatan Dr. Terawan dari IDI ya. Dan kami tahu bahwa ada banyak cerita di balik pemecatan ini dan tentu pemecatan ini perlu dicari jalan keluar terbaik, solusi terbaik sehingga apapun cerita yang kami dengar berkembang di pemecatan Pak Terawan ini, yang penting dan yang terutama adalah hak publik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ideal yang selama ini sudah dihadirkan oleh Pak Terawan melalui berbagai macam terobosan dilakukan itu bisa publik luas tetap peroleh dan dapatkan dalam rangka meningkatkan kesehatan dirinya maupun juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang bisa mengobati berbagai penyakit yang dideritanya. Dalam konteks inilah kemudian kami dari Komisi 9 DPR RI dan Satgas lawan COVID-19 DPR RI ingin agar ada solusi terbaik yang jangan sampai ada pemecatan dan apapun ini sudah ada masih dicari solusi terbaik sehingga Pak Terawan tetap bisa berpraktik untuk membantu melayani masyarakat banyak. Setelah saya pelajari bisa kita nyatakan bahwa pemecatan ini tidak sah. Yang pertama itu baru rekomendasi dari Majelis Etik Kedokteran IDI. Yang kedua, hasil rekomendasi itu harus dieksekusi oleh PBID. Nah, sementara pengurus yang lama sudah demisioner, yang baru belum dilantik. Nah, lalu kemudian itu kemudian dibacakan di forum muktamar oleh perangkat yang tidak jelas, sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan. Karena ini sudah terjadi gaduh, saya akan minta kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki. IDI itu terlalu gegabah, arogan, semena-mena, asal-asalan. Kenapa aku bilang gitu? Aku mungkin bicaranya sebagai dokter ya, sebagai dokter. Memang mungkin dilihat Dr. Terawan mungkin ada dua hal. Kalau alasan IDI ya, misalnya masalah DSA-nya Dr. Terawan dianggap belum teruji lah di Indonesia ini teknologinya itu. Tetapi kan di dalam prakteknya Dr. Terawan sudah memperlihatkan, sudah melakukan di beberapa pasien dari tingkatan pejabat sampai rakyat biasa itu nggak pernah ada keluhan, tidak pernah akan terjadi apa-apa. Banyak dokter-dokter yang melakukan kesalahan yang kita bilang malpraktek itu karena keterikatan dokter antara dokter di dalam Sumpah Hipokrates menganggap dokter itu teman sejawat. Itu sama MKEK, dibelanya setengah mati. Waktu aku ketua Komisi 9 itu banyak mengadu pasien tentang malpraktek dokter. Tapi lolos. Karena apa? Keterikatan dokter itu di dalam Sumpah Hipokrates itu sangat kuat sekali. Karena memang teman sejawat seperti saudara kandung itulah. Akhirnya korbannya juga pasien, ya kan? Rakyat itu sendiri. Pernah ada kasus yang ususnya dipotong 12 jari tanpa
diketahui sama saudaranya, keluarganya juga lolos begitu saja. Tetapi kenapa sih Terawan, ya Dokter Terawan yang nggak ada kasus apa-apa dimasalahkan dan nggak ada yang komplain sampai sekarang? Udahlah, organisasi yang memang harus dibubarkan. Harus dibubarkan. Udah rusak lah. Bikin lagi organisasi di yang lain. Udah jadi terus akhirnya juga udah nggak karu-karuan, yang menguasai juga orang nggak jelas. Nggak bilang begitu. Udah. Gini jadinya Bang, waktu itu memang DSA itu tidak sempat dilakukan untuk aku dikarenakan Dokter Terawan yang menemukan bahwa aku punya penyakit autoimun di 2018. Nah, akhirnya DSA dilakukan untuk Mas Anang pada saat itu karena Mas Anang memang keadaannya sudah membutuhkan DSA. Tapi memang beliau saat itu yang menemukan bahwa di saat aku bertahun-tahun gatel, sakit, dan tidak ada solusi dari penyakit aku, beliaulah yang menemukan bahwa kena autoimun. Terima kasih Asanti. Baik, terima kasih. Saya ini di DSA sudah 2 kali, Pak. Karena apa di DSA? Pertama, kebetulan saya check up saja. Check up saja? Dan terlihat gambaran pembuluh darah di otak. Terus? Ada perbedaan antara kiri dan kanan. Oh, ada perbedaan kiri dan kanan. terang benderang sampai ke seperti ibarat akar pohon beringin gitu. Ya. Kemudian sebelah kanan agak suram. Agak suram seperti apa? Ya, agak gelap gitu. Kemudian saya ditanya bagaimana? Ya, saya bilang silakan Pak kalau ditindakkan. Ditindak. Hasilnya sudah sama-sama terang. Bisa terang dua-duanya. Dan pendengaran, penglihatan juga berubah. Yang kedua, tahun 2015, itu tahun 2008 dan 2010. 2015 itu saya sedang sholat subuh, Pak. Ya. Sujud tiba-tiba goyang. Goyang. Vertigo gitu. Saya coba lagi begitu lagi. Ya. Tapi berdiri nggak apa-apa. Akhirnya saya telepon Pak Terawan. Ya. Dan beliau bilang katakan datang saja pagi itu langsung, pagi-pagi. Dicek memang ada perbedaan, terutama di saluran otak kecil itu. Sekarang kiri kanan lagi? Ya, tapi akibat di salurannya yang agak saluran saraf terganggu. Saluran otak kecil. Otak kecil. Ada pembuluh darah ke otak kedua kanan kiri. Berarti prosesnya harus dibenarin, dibetulkan dulu saluran-saluran pembuluh darah. Salurannya dibetulkan dengan melalui DSA. Disemprot lagi. Disemprot lagi. Dari paha ya? Dari paha melalui DSA lah namanya. DSA. Semprotan Terawan lah ya. Semprotan Terawan. Ya. Dan hasilnya baik. Jadi udah 2 kali Bapak disemprot, 2 kali berhasil. Dan sampai hari ini sudah tidak vertigo lagi. Sudah tidak vertigo lagi. Mau sujud 5 menit pun nggak apa-apa. Wah, itulah. Semprotan.